usia dini. Adapun latar belakang permasalahan yang saya ambil dalam penelitian ini diawali dengan pemikiran bahwa saat ini merupakan era globalisasi dan kemajuan teknologi yang menuntut anak-anak, terutama anak-anak usia dini, karena anak usia dini ini merupakan generasi penerus, generasi masa datang, untuk menguasai kemampuan abad 21. Kemampuan abad 21 yaitu 4C. 4C itu critical thinking and problem solving, kemudian creativity thinking, communication, dan yang terakhir C terakhir itu adalah pengabdian. Selain anak usia dini, guru pun gitu ya, terutama guru anak usia dini, guru PAUD itu juga dituntut untuk mampu menyelenggarakan pembelajaran yang mendukung dikuasainya 4C pada anak ini. Nah, sedangkan gitu ya, temuan-temuan yang ada di lapangan, baik yang berdasarkan wawancara langsung maupun yang observasi gitu ya, bahwa pembelajaran di dalam kelas itu guru masih menggunakan memberikan contoh-contoh gitu ya, memberikan contoh, kemudian anak itu harus meniru contoh yang diberikan oleh guru. Kalau anak itu tidak bisa mencontoh, tidak bisa melakukannya, maka dianggap anak ini belum mampu atau belum berkembang. Selain itu juga ada keluhan-keluhan dari orang tua tentang perilaku anak, terutama zaman saat ini gitu ya, di era gadget gitu ya, yang itu jadi anak-anak itu menjadi susah dikontrol, begitu kata orang tua, karena anak-anak itu terlalu kecanduan gadget. Selain itu juga anak-anak mengalami gangguan-gangguan perkembangan, seperti salah satunya yang paling banyak ditemui, terutama saya temui sendiri, itu adalah gangguan komunikasi gitu. Karena kenapa terjadi gangguan komunikasi? Karena orang tua memberikan gadget kepada anak yang dimana gadget itu komunikasinya hanya satu arah. Nah, itu latar belakang dari permasalahan ini. Kemudian sehingga dari permasalahan itu diperlukan metode pembelajaran yang ramah anak, yang memang berpandangan bahwa anak itu butuh untuk dimanusiakan gitu ya, yang penuh dengan potensi, sehingga potensi-potensi anak itu mampu berkembang secara holistik. Sehingga ketika anak itu mampu berkembang dengan baik, sudah pasti muaranya ketika anak itu sekolah, hasil yang diperoleh sudah pasti hasil belajar. Sehingga ketika pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan permasalahan anak, sesuai dengan kondisi anak, maka hasil belajar anak juga bagus. Kemudian rumusan masalah dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama adalah apakah terdapat pengaruh video media approach terhadap hasil belajar kognitif anak ditinjau dari kemampuan berpikir kritis tinggi dan kemampuan berpikir kritis benar. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh video media approach terhadap hasil belajar afektifnya ditinjau dari kemampuan berpikir kritis yang tinggi dan kemampuan berpikir kritis yang benar. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh video media approach terhadap hasil belajar psikomotornya? Psikomotor anak ditinjau dari kemampuan berpikir kritis yang tinggi dan kemampuan berpikir kritis yang benar. Adapun ruang lingkup penelitian, yang pertama ini anak usia dini yang berusia 5-6 tahun atau masuk di dalam kelompok B di PAUD. Kemudian yang kedua adalah pendekatan video media itu sendiri. Yang ketiga adalah kemampuan berpikir kritis yang meliputi
kemampuan analisis, kemampuan evaluasi secara logis, kemudian kemampuan untuk melakukan strategi kognitif yaitu problem solving untuk memperoleh pengetahuan atau informasi sebagai solusi. Yang terakhir adalah hasil belajar. Di sini hasil belajar anak meliputi hasil belajar secara kognitif, afektif, dan psikomotornya. Nah, kemudian sekilas mengenai Reggio Emilia approach. Pendekatan Reggio Emilia ini merupakan suatu pendekatan dalam pendidikan anak usia dini yang berasal dari kota kecil di Italia Utara. Sesuai namanya, Reggio Emilia, dan ini dikembangkan oleh seorang pendidik dan juga psikolog bernama Loris Merabucci pada tahun 1940-an, yang didasari karena setelah Perang Dunia Kedua itu anak-anak membutuhkan di kota Reggio Emilia itu semua pendidikan di semua jenjang menggunakan pendekatan Reggio Emilia. Nah, filosofi dari Reggio Emilia itu sendiri ada beberapa hal penting di dalam filosofinya. Yang pertama adalah image of the child. Image of the child. Jadi citra anak menurut Reggio Emilia itu anak yang memiliki kompetensi, anak yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, anak yang punya potensi besar gitu ya untuk dikembangkan. Nah, filosofi Reggio Emilia tentang anak ini yang terkenal itu adalah The 100 Languages of Children, karena anak itu punya 100 bahasa untuk mengungkapkan ide-ide pikirannya yang tidak menurut pendidik Reggio Emilia itu tidak boleh dibatasi, gitu ya, sehingga di situ anak bisa mengeksplorasi. Kemudian yang kedua, teacher as a co-learner. Jadi guru ini sebagai co-learner itu jadi peran guru di sini adalah sebagai fasilitator. Guru bukan sebagai pemberi ilmu pengetahuan, tetapi dari anak itu sendiri, sehingga guru itu hanya sebagai pendamping belajar yang tugasnya itu adalah memprovokasi itu memicu anak atau merangsang anak untuk mengeluarkan ide-idenya, dan dari situ anak itu akan menemukan sendiri pengetahuannya. Nah, di sini guru sebagai fasilitator tugasnya adalah melakukan observasi, do observation, dan documentation, dan mendokumentasi. Jadi dokumentasi di sini bisa berupa foto, video, dan catatan-catatan perkembangan atau catatan-catatan anekdot. Kemudian hal penting menurut filosofi Reggio Emilia ini adalah environment as a third teacher. Jadi lingkungan di pendidikan Reggio Emilia itu merupakan guru ketiga. Guru ketiga ini disetting sedemikian rupa dengan material-material dan media-media terbuka, sehingga anak itu mampu memanipulasi material-material itu. Jadi material yang ada di Reggio Emilia itu adalah material open-ended materials dan loose part material. Kemudian pendekatan Reggio Emilia ini juga menggunakan proyek, gitu ya, long proyek untuk dalam pembelajarannya. Nah, proyek ini bukan guru yang merancang, tetapi proyek ini adalah
diinisiasi oleh anak itu sendiri, yang diawali di awal pembelajaran itu guru mencari minat-minat anak untuk mencari topik apa yang diminati oleh anak, sehingga kemudian guru itu merancang atau men-setting lingkungannya untuk proyek-proyek anak ini. Nah, ini prinsip dan komponen Reggio Emilia approach. Tadi anak sebagai subjek yang aktif dalam proses belajar, jadi Reggio Emilia punya image of the child, gitu ya. Kemudian yang kedua, lingkungan belajar yang menstimulasi, tadi environment as a third teacher. Dilakukan kerjasama dan kolaborasi. Di dalam Reggio Emilia ini anak-anak melakukan proyek itu tidak secara sendiri, tetapi juga bisa secara berkelompok. Dia bisa bekerja secara mandiri, tetapi juga di dalam kelompok, sehingga di dalam kelompok anak dituntut untuk berinteraksi sosial. Yang keempat adalah penggunaan berbagai media. Tadi sudah saya sebutkan media yang digunakan seperti material-material open-ended dan loose-part material. Yang kelima, proses belajar yang reflektif. Nah, di sini proses belajar yang reflektif itu dilakukan secara berkala oleh guru dan orang tua. Karena di awal pembentukan pendekatan Reggio Emilia ini adalah hasil dari keprihatinan orang tua juga, maka orang tua itu harus terlibat di dalam pembelajaran. Paling tidak itu ketika di dalam proses refleksi, guru itu mengajak orang tua untuk berdiskusi, menginterpretasikan hasil-hasil dokumen yang diambil oleh guru seperti foto, kemudian video, dan catatan anekdot yang lain. Kemudian yang keenam, penggunaan dokumentasi. Tadi yang sudah saya jelaskan, dokumentasi ini sangat penting untuk bahan reflektif. Kemudian yang ketujuh adalah peran guru sebagai fasilitator. Jadi guru bukan sebagai pemberi pengetahuan, tetapi guru sebagai co-learner. Kemudian variabel yang kedua adalah kemampuan berpikir kritis anak usia dini. Di sini mengacu pada kemampuan anak untuk menganalisis, mengevaluasi, dan untuk membuat keputusan atau solusi yang tepat dalam situasi yang memerlukan pemecahan masalah. Nah, kemampuan berpikir kritis ini termasuk dalam tadi dilatar belakang tuntutan dari abad 21, keterampilan 4C. Nah, salah satunya adalah kemampuan berpikir kritis, karena kenapa anak diperlukan kemampuan berpikir kritis? Ketika anak memiliki kemampuan berpikir kritis yang baik, dapat mengambil keputusan yang tepat dan rasional dalam situasi yang memerlukan pemecahan masalah. Anak-anak cenderung lebih baik mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah, dapat mempertimbangkan sudut pandang dalam mengambil keputusan. Kemudian anak cenderung lebih mandiri, kreatif, dan mampu beradaptasi. Yang ketiga adalah hasil belajar. Hasil belajar di sini adalah mencakup semua hal yang diperoleh anak selama proses pembelajaran dan pengembangan di usia dini. Hasil belajar ini mencakup aspek kognitif, sosial, emosional, dan motorik. Adapun hipotesis penelitian ada 3, terdapat pengaruh Reggio Emilia approach terhadap hasil belajar kognitif anak ditinjau dari kemampuan berpikir kritis yang tinggi dan kemampuan berpikir kritis yang rendah. Yang kedua adalah terdapat pengaruh Reggio Emilia approach terhadap hasil belajar afektif ditinjau dari kemampuan berpikir kritis yang tinggi dan kemampuan berpikir kritis yang rendah. Yang ketiga adalah terdapat pengaruh Reggio Emilia approach terhadap hasil belajar psikomotornya ditinjau dari kemampuan berpikir kritis yang tinggi dan kemampuan berpikir kritis yang rendah. Cukup ya, berikutnya nanti sambil mengajarkan itu waktunya sesi ya, jadi kita
ngasih penguatan tentang